Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Iticam. Kembali lagi dengan saya Kaf. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas sebuah komponen yang bernama buzzer, yakni sebuah komponen yang dapat menghasilkan suara dari energi listrik. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas komponen output, tapi bertipe aktuator. Apa itu aktuator? Aktuator adalah sebuah komponen yang dapat menghasilkan gerakan kepada suatu sistem mekanis. Sistem mekanis maksud apa? Bisa sistem otomatis, sistem mekanik, ataupun robot. Nah, nama komponen yang akan kita bahas adalah motor DC. Apa itu motor DC? Motor DC adalah sebuah komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau motion. Namun motor DC yang kita bahas bukanlah motor DC biasa, tapi motor DC gearbox, yang dimana dapat menghasilkan gerakan dengan lebih halus namun lebih bertenaga, dikarenakan adanya bantuan dari gearbox. Nah, apa itu gearbox? Gearbox adalah sebuah komponen yang memanfaatkan rasio gear atau rasio roda gigi, yang dimana memainkan perbandingan ukuran dari roda gigi yang akan bersinggungan dan bergerak secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelas, mari kita pindah ke kamera atas untuk dapat melihat motor DC gearbox dengan lebih dekat. Oke, ini adalah bentuk dari si motor DC gearbox, yang dimana dia memiliki ukuran yang cukup besar jika dibandingkan dengan dua komponen yang sudah kita bahas sebelumnya. Contohnya seperti buzzer. Nah, jika dilihat ukurannya juga lebih besar sih motor DC gearbox ini. Lalu jika dibandingkan dengan si line sensor, ukurannya akan jauh lebih besar sih motor DC gearbox. Dan juga lebih tebal sih motor DC gearbox. Nah, tapi sebenarnya motor DC gearbox ini terdiri dari dua buah komponen. Yang pertama adalah motor DC-nya, yang kedua adalah gearbox-nya. Jadi ini bisa kita bongkar di sini. Nah, sekarang ini kita bongkar untuk melihat yang mana gearbox, yang mana motor DC. Ini kita buka juga, karena ini menahan si motor DC supaya tidak gampang lepas. Nah, ini adalah si motor DC. Mungkin kalau kalian pernah main Tamiya, ini sering disebut dengan sebutan dinamo. Nah, di dalam sini terdapat kumparan yang dapat menggerakkan si rotor untuk bergerak dan berputar. Nah, ini adalah gearboxnya, yang dimana di sini terdapat berbagai macam roda gigi dengan ukuran yang berbeda-beda. Mari kita bongkar. Nah, ini adalah isi dari si gearbox yang terdapat 4 buah roda gigi dengan ukuran berbeda-beda. Oke, mari kita lihat. Ini yang pertama, bentuknya seperti ini. Dia terdapat dua atau satu shaft untuk menjadi poros perputarannya. Di sini lebih kecil lagi. Hanya cukup kecil bentuknya ya. Bentuknya cukup kecil. Ini yang lebih besarnya. Dan ini yang paling bawah. Oke, sekarang mari kita pasang lagi. Oke, sudah terpasang.
Sekarang kita pasangkan si motor DC atau dinamonya. Dan masangkan si pengunci. Supaya si motor DC itu tidak gampang lepas ketika menggunakan si gearbox. Oke, ini adalah bentuk kalau kalian membeli si motor DC gearbox. Dia tidak ada kabel, tapi di sini terdapat 2 buah lempengan. Nah, 2 buah lempengan ini nanti akan menghasilkan atau menerima aliran listrik, sehingga si motor DC gearbox ini dapat bergerak atau aktif digunakan. Nah, di sini saya sudah memiliki 1 buah motor DC gearbox yang sudah saya pasangi si kabel. Nah, kita akan menggunakan ini. Motor DC ini adalah komponen yang dapat digunakan secara langsung tanpa perlu melakukan pemrograman, karena di sini hanya ada 2 kutub, plus dan minus, positif dan juga negatif. Nah, kita akan memasangkannya kepada si Arduino Uno ini tanpa perlu melakukan pemrograman. Oke, saya pasangkan dulu. Oke, sudah terpasang. Nah, di sini kabel berwarna biru akan saya pasangkan ke pin V-in yang ada di Arduino. Dan kabel warna ungu saya pasang ke pin GND yang ada di Arduino. Ya. Di sini si gearbox itu bergerak. Mungkin akan kurang terlihat. Nah, di sini akan saya pasangkan kapas untuk dapat mempermudah melihatnya. Oke, saya pasang kembali. Nah, ini bergerak ke arah kiri atau berlawanan perputaran arah jarum jam. Nah, bagaimana kalau saya balik? Kita coba balik. Sekarang yang biru ada di GND, yang ungu ada di V-in. Dia akan menghasilkan arah perputaran yang berlawanan atau sekarang berarah searah putaran jarum jam. Oke. Ini adalah bentuk dan juga cara kerja dari si motor DC gearbox. Sekarang kita kembali lagi ke kamera depan. Nah, tadi sudah melihat nih bagaimana bentuk dari motor DC gearbox. Dari motor DC-nya saja sampai dengan gearbox-nya saja. Bahkan kita sudah mempelajari juga nih bagaimana cara merangkai sampai dengan memprogram si motor DC gearbox supaya bisa berjalan ataupun bergerak. Nah, pada video berikutnya kita akan mencoba untuk menggerakkan 2 buah motor DC, namun dengan komponen tambahan. Nah, komponen tambahannya apa? Itu kan kita bisa lihat di video berikutnya. Jadi sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.